أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا الصراط المستقيم ووفقنا للنهج القويم ويسر لنا دراسة تفسير القرآن العظيم الذي ألفه الحافظ ابن كثير العلامة الفهيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو رب العرش العظيم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الكريم وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء الرب العزيز الحكيم أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام فيا أيها المستمعون pemirsa, para pecinta tafsir, pecinta bahasa Arab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi kepada kajian tafsir Ibn Katsir melalui majlis Amalun Yasir min Tafsir Ibn Katsir. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada soal yang ke-15. Kita masih dalam surah Al-Fatihah ya. Soal yang ke-15, As-su'alu al-khamisa asyara. As-su'alu al-khamisa asyara. Ma makna alhamdulillah? Apa itu makna alhamdulillah? Wa hal hiya afdalu am la ilaha illallah? Apakah dia alhamdulillah ini lebih baik, lebih afdal dibandingkan la ilaha illallah? Wa mal farqu bainal hamdi wasyukri? Apa bedanya antara alhamd pujian wasyukri syukur? Walhamdi wal madhi, juga apa perbedaan antara alhamdi wal madhi? Sama-sama maknanya pujian. Wa ma ma'na ar-rabbi? Apa makna ar-rabb? Wal alam, dan makna daripada alam. Baik, kita jawab makna yang soal yang ke-15 ini. Jawabannya al-jawab. Ruwiya an Ibn Abbasin, diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala, bahwa beliau mengatakan bahwa makna daripada alhamdulillah itu adalah alhamdulillahilladzi lahul khalqu kulluh. Jadi makna panjangnya adalah segala puji bagi Allah yang mana baginya semua ciptaan, semua makhluk, as-samawatu wal ardun, baik yang langit maupun bumi, wa man fihinna, dan siapapun di dalamnya, wa ma bainahunna, dan siapapun di antara keduanya, di antara langit dan bumi tersebut, mimma na'lamu wa ma la na'lam, dari apa yang kita ketahui dan apa yang tidak kita ketahui. Ini makna alhamdulillah rabbil alamin lah ya, sampai rabbil alamin itu menurut Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu atau anhuma. Wa qala Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari, ini Imam Tabari ya. Imam At-Tabari mengatakan rahimahullah, makna alhamdulillah, makna daripada alhamdulillah adalah asyukru lillah, rasa syukur kepada Allah, khalisan, hanya kepadanya, khusus, dengan murni ya, duna sairi ma yu'badu min dunihi, tanpa semua apa yang disembah selain dia.
Artinya alhamdulillah yaitu rasa syukur hanya murni untuk Allah, tidak kepada yang selain Allah. Nah, wa qad ishtuhira 'inda katsirin minal ulama'il mutaakhirin, ini kembali lagi perkataan Ibn Katsir, wa qad ishtuhira 'inda katsirin minal ulama'il mutaakhirin, dan telah populer ya, telah masyhur menurut kalangan kebanyakan daripada ulama mutaakhirin, annal hamda, bahwasanya alhamda, huwa sana'u, yaitu pujian, bil qauli, dengan perkataan, alal mahmudi, terhadap orang yang dipuji, bi sifatihi, dengan sifat-sifatnya, al-lazimati, sifat yang melekat ya, sifat yang zat, wal muta'addiyati, dan sifat yang tidak melekat dan timbul atau muncul seketika. Biasanya kalau sifat al-lazimah ini adalah sifat dzatiyah, dan sifat al-muta'addiyah ini biasanya sifat al-fi'liyah. Wa syukru la yakunu illa 'alal muta'addiyah. Dan sedangkan rasa syukur la yakunu, tidak akan ada, illa 'alal muta'addiyah, kecuali pada sifat yang bersifat perbuatan seketika ya. Wa yakunu bil janani, nah ini perhatikan cara membacanya, janan ya, bukan jinan, janan. Lihat di kamus lisan al-Arab. Wa yakunu bil janani wal lisani wal arkani, dan rasa syukur tidak akan ada, tidak akan terjadi kecuali kepada perbuatan yang interaktif ya, perbuatan yang seketika, sifat yang seketika. Wa yakunu bil janani, dan itu terdapat pada hati ya, terdapat pada hati, kemudian syukur dengan lisan, dengan syukur dengan arkan, dengan anggota tubuh yang lain. Atau dengan perbuatan lah ya. Wa hakal Qurtubiyyu, dan Imam Qurtubi menceritakan rahimahullah, an ta'ifatin, daripada sekelompok ulama, annahum qalu, bahwasanya mereka mengatakan atau berpendapat, qaulul abdi, bahwa perkataan seorang hamba, alhamdulillahi rabbil alamin, bahwasanya ketika hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, afdalu min qauli, lebih baik daripada la ilaha illallah. Kenapa? Ini menurut sebagian ulama tadi yang diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi. Lishtimalil hamdi lillahi rabbil alamin, karena komprehensifnya atau mencakup menyeluruhnya makna alhamdulillahi rabbil alamin ini termasuk tauhid. Alhamdulillah hanya Allah kan. Rabbil alamin mencakup juga alhamd. Dia selain mentauhidkan Allah juga memuji Allah, juga berterima kasih kepada Allah. Nah, wa qala akharuna, dan sedangkan ulama yang lain berpendapat la ilaha illallahu afdal, ucapan la ilaha illallah lebih afdal, lebih baik, li'annaha al-faslu bainal imani wal kufri, karena ucapan la ilaha illallah itu adalah sebagai pembeda atau sebagai pembatas antara iman dan kufur dan kafir ya, kekafiran. Nah, ini didukung oleh riwayat li haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya, bahkan beliau wa hasanahu, dan menghasankan hadisnya. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, yang terbaik, lebih afdal apa yang telah aku katakan beserta nabi-nabi yang sebelumku,
la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yaitu perkataan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut disembah, yang hak disembah kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, hanya dialah tanpa ada sekutu baginya. Oke. Wa ma'na al. Nah, ini di alhamdulillah kita lihat ada alnya. Ya, ada alif lamnya. Wa ma'na al fil hamdi listighraqi ajnasil hamdi. Ini menunjukkan bahwasanya menyeluruhnya, listighraq, menyeluruh atau mencakup segala jenis pujian. Wa sufufihi, dan soft-softnya, ya soft-softnya itu bisa tingkatan level-levelnya ya. Bagaimanapun pujiannya, levelnya, level terendah, level menengah, atau level yang paling tinggi sekalipun, itu tetap lillah, hanya kepada Allah, kembalinya kepada Allah. Kama jaa fil haditsil ladzi rawahu Ahmad, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, an Hudzaifah bin al-Yaman, daripada Hudzaifah ibn al-Yaman, ya, daripada sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhum. Allahumma lakal hamdu kulluh, ya Allah, bagimu segala pujian semuanya. Walakal mulku kulluh, dan bagimu segala kerajaan. Wa biyadikal khairu kulluh, dan di sisimu segala kebaikan semuanya. Wa ilaika yarji'ul amru kulluh, dan kepadamu kembali segala urusan. Nah, wa tahqiqu, ini perbedaan antara alhamdi wa syukriyah. Wa tahqiqu anna bainal hamdi wa syukri umuman wa khususan. Dan tahqiq, validasi yang paling tepat, setelah menjabarkan panjang lebar antara perbedaan asyukru wal hamdu. Nah, kesimpulannya kata ulama adalah perbedaan antara alhamdi wa syukri adalah umuman wa khususan. Ada yang umum, ada yang khusus. Kalau hamdinya dari satu sisi adalah umum, berarti syukurnya khusus. Kalau al-syukru dari satu sisi umum, berarti yang khususnya adalah alhamdi. Nah, kita lihat apa saja gambarannya. Falhamdu a'ammu minasyukri min haitsu yaqa'ani alaih. Ya. Alhamdu itu lebih umum daripada asyukru min haitsu yaqa'ani alaih, dari sisi atau bagaimana terjadi keduanya itu pada objeknya, objek yang dipuji, objek yang disyukuri. Li'annahu yakunu 'ala sifatil lazimatil muta'addiyah wal muta'addiyati, karena alhamdi ini terdapat pada sifat-sifat yang lazimah, sifat-sifat yang menetap, melekat, dan sifat-sifat yang tidak melekat, muncul seketika. Bagaimana contohnya? Taqulu, contohnya, hamidtuhu li furusiyatihi. Ini loh pertama. Aku memujinya karena sifat kesatriaannya. Sifat kesatria dalam diri seseorang itu memang sudah sifat bawaan kan. Integritas yang tinggi, jujur, itu memang sudah bawaan. Wa hamidtuhu likaramihi, dan aku memujinya karena kedermawanannya. Sedangkan sifat dermawan itu tidak melekat pada diri seorang. Kalau dia memberi, berarti dermawan. Memberi lagi dermawan. Memberi lagi dermawan. Ketika dia tidak memberi, tidak mendapat pujian. Nah, ini yang disebut dengan lebih umum ya. Lebih umum alhamdulillah. Dilihat daripada sifatnya, karena sifat lazimah dan sifat muta'addiyah ada pada hamdi.
Kita puji seorang karena fisiknya, gantengkah dia, putihkah dia, itu sifat yang melekat. Kemudian dia memberi kita atau melakukan kebaikan kepada kita, hamadtuhu likaromihi. Ya. Aku juga memuji dia karena dermawan. Oh, saya puji Bapak itu sangat baik. Bapak itu pernah nolong saya. Ya kayak gitu ya. Alhamdu ini wa huwa akhassu li'annahu la yakunu illa bil qaul. Alhamdu lebih khusus kenapa? Karena tidak akan ada kecuali dengan perkataan. Kalau orang diam tidak disebut alhamd. Ya, tentunya kalau alhamd itu pujian, namanya pujian kan berbentuk ucapan, qaul. Nah, berarti syukur itu lebih umum. Bisa qaul, bisa fi'li, bisa juga niyah. Nah, sekarang yang bagian syukur. Wasyukru a'ammu min haitsu yaqa'ani alaih. Ya. Syukur itu lebih umum atas apa yang terjadi pada objek yang dituju, yang disyukuri atau yang dipuji. Nah, li'annahu yakunu bil qawli wal amali wan niyyah. Karena syukur ini dengan ucapan, dengan perbuatan dan juga dengan niat dalam hati. Nah, itu syukur ya. Kama taqaddama sebagaimana yang telah terdahulu. Wa huwa akhassu, dan rasa syukur ini, syukur itu lebih umum, lebih khusus, li'annahu la yakunu illa ala sifatil muta'addiyah. Dia tidak akan terjadi, tidak akan ada kecuali pada sifat-sifat muta'addiyah, sifat seketika terjadi, sifat perbuatan. Contohnya la yuqalu syakartuhu li furusiyatih. Aku bersyukur kepadanya karena sifat kesatrianya. Jadi enggak ada. Atau aku bersyukur karena dia ganteng. Aku bersyukur karena dia kulitnya putih. Itu tidak ada. Aku bersyukur dia bisa mendengar. Ya kalau yang sebelumnya enggak mendengar, tapi kalau sudah mendengar, sudah melihat, ya apa yang mau disyukuri? Aku berterima kasih kepadanya karena dia melihat, karena dia berbicara. Ya. Tapi wa taqulu, engkau akan mengatakan syakartuhu ala karamihi wa ihsanihi ilayya. Aku berterima kasih, bersyukur kepadanya atas apa? Karena kedermawanan dan kebaikannya kepadaku. Ketika sudah diberikan kebaikan, interaktif. Ketika sudah diberikan sesuatu, berterima kasih. Itu namanya syukur. Nah, wa hadza hasilu ma harrarahu ba'dul mutaakhirin wallahu a'lam. Kata Ibn Katsir, inilah hasil daripada apa yang telah disimpulkan, apa yang telah dicetuskan oleh sebagian ulama mutaakhirin, ulama belakangan. Ya, mutaakhirin itu artinya ya masa-masa beliau atau sebelum beliau ya. Penting bukan salaf. Bukan yang mutaqaddimin yang terdahulu. Wallahu a'lam. Nah, sekarang yang berikutnya wa ammal madhu fa huwa 'ammu minal hamdi. Sedangkan perbedaan alhamd dengan madah. Kalau alhamd biasanya lawannya zam, mahmud, mazmum. Kalau madah biasa lawannya qadah, mamduh dan makduh. Li'annahu yakunu lil hayyi, karena madah ini pujian terhadap yang masih hidup. Pujian terhadap yang sudah meninggal. Walil jamadi, pujian terhadap benda-benda, ya, benda-benda mati. Misalnya melihat kereta atau melihat
sepeda motor yang cantik, wah mantap sekali, performanya sangat bagus gitu ya, warnanya sangat elok. Nah itu namanya madah, bukan hamd. Nah aidan begitu juga kama yumdahu ala ta'ami wal mali wa nahwi dzalika, sebagaimana juga dipuji terhadap makanan-makanan yang enak, makanan yang lezat, rasa yang menarik gitu, harta yang banyak, harta yang bejibun, dan seterusnya kepada benda-benda. Nah itu namanya al-madah. Wa yakunu qabla al-ihsani wa ba'dahu, dan madah ini bisa setelah adanya kebaikan orang kepada kita atau setelahnya. Sebelum orang berbuat baik kita sudah puji dia, atau setelah berbuat baik kita puji dia, itu yang namanya al-madah. Wa ala sifatil muta'addiyah, dan pada sifat yang muta'addiyah yang sifatnya perbuatan, tadi itu ada interaktif, wal lazimah, dan sifat yang melekat, sifat yang tidak bisa dipisahkan, aidan fahuwa a'am, ya begitu juga bahwa madah ini lebih umum dibandingkan alhamd. Nah berikutnya wa ma'na rabb, arti daripada ar-rabb, ingat ya pakai alif lam. Huwal malikul mutasarrif, dia adalah penguasa, seorang raja, penguasa yang mengatur, penguasa yang mengatur lah ya, al-mutasarrif ini. Wa yutlaqu fil lughati ala sayyid, dan bisa juga disebut dalam bahasa itu maknanya adalah sayyid. Sayyid itu tuan, ar-rabb tuan. Wa 'alal mutasarrifi lil islah, dan siapa saja yang berkuasa atau mengatur, berbijaksana dalam lil islah, dalam berbuat perbaikan. Wala yusta'malu rabbu li ghairillah, dan tidaklah dipakai digunakan kata ar-rabb pakai alif lam ini li ghairillah, selain Allah. Tidak ada disebut ar-rabb itu selain Allah. Bal bil idhafah, akan tetapi ketika menggunakan kata ar-rabb itu dengan idhafah, ada diimbuhi atau ditimpal dengan kata yang lain. Seperti contohnya rabbud dar, kita menggunakan kata rabb tapi ada idhafahnya, ada tambahan maknanya. Rabbud dar artinya tuan rumah, pemilik rumah. Kalau rabbu kaza ya, atau tuan ini, tuan itu, tuan apa saja, yang penting bil idhafah. Wa ma'nal alamin, dan makna daripada alamin ini dijamakkan ya. Sebenarnya jam'u alam, jamak daripada alam. Sebenarnya alam sendiri itu sudah bermakna jamak. La wahidalahu, tidak ada kalau disebut alam itu sendiri sudah jamak karena mencakup segala hal ya. Tapi dibuat al-alamina jamak atau mulhaq mudzakkar salim ya, yang mengikuti jamak mudzakkar salim. Nah, ini sebagian ulama mengambil dari sini bahwasanya al-alamin ini khusus alam yang berakal. Bahkan ada yang berpendapat bahwasanya lil insi alam, lil jinni alam, lil syaitani alam, lil malaki alam. Untuk manusia ada alam tersendiri, untuk syaitan ada alamnya, untuk jin ada alamnya, untuk malaikat ada alamnya. Wala yuqalu lil bahaim, dan tidak disebutkan lil bahaim alam. Untuk hewan ternak itu alam karena tidak berakal, beranjak daripada jamak mudzakkar salim.
Nah, wa huwa kullu, makna alam tadi ya, wa huwa kullu mawjudin siwallah, yaitu semua yang ada selain Allah itu disebut alam. Wa qala Zujaju, apa kata Imam Zujaj? Al-alamu kullu ma khuliqa fid dunya wal akhirah. Alam itu adalah semua apa yang diciptakan di dunia maupun di akhirat. Itu adalah alam. Ya, intinya selain Allah tadi ya. Qala al-Qurtubi, Imam Qurtubi menanggapi pendapat Imam Zujaj ini, apa kata beliau? Wa hadza huwas sahih, inilah yang benar. Makna yang menyeluruh, annahu syamilun likullil alamin, yaitu menyeluruh kepada semua alam semesta. Wal alamu mustaqqun minal alamah. Kata daripada alam ini diambil berasal daripada al-alamah. Al-alamah ini artinya tanda. Alam ini berarti artinya tanda. Qultu, aku mengatakan, siapa yang mengatakan? Al-Qailu Ibnu Katsir, ini kita tambahkan supaya tidak salah paham, nanti kembali lagi ke Qurtubi, kembali ke Zujaj. Ibn Katsir mengatakan li'annahu alamun dalun, karena dia adalah tanda atau sosok, dalun objek, dalun yang menunjukkan ala wujudi khaliqihi, menunjukkan adanya pencipta. Alam ini tanda berarti menunjukkan adanya penciptanya, wa sani'ihi, pembuatnya, wa wahdaniyati, bahwasanya pencipta tadi yang pembuatnya adalah Maha Esa, keesaannya. Ya, tidak ada yang berserikat dengannya membuat alam itu sendiri. Jamaah YouTubiah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian saja pada soal yang ke-15 ini, masih dalam surah Al-Fatihah, bahkan ini masih ayat 1 ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.